Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم بالقسطاس وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصبرتم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم واغفر ارحم وأنت خير الراحمين الله السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kita bersama yang insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram pada Muhammad Antoni itu jauh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa syafi'an lil muznibin wa habiba rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawimi qar'a babil jannah. Qalat bimaza ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju'. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lam yujazu ma qamu syahra Ramadan. Faqala rajulun, ya Nabiyallah, ma khizyuhum? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man intahaka fihi muharraman aw amila sayyi'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan wala anahullahu wa malaikatuhu fis samawati ila mislihi minal haul. Fa in mata bima bainahu wa baina Ramadan falaisa lahu 'indallahi hasanah. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib wa syaraib, keluarga dan zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para ustadz, para guru, para imam yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Tamir Masjid Raya Darussalam Samarinda, ketua serta seluruh jajaran pengurus yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, dan para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada hari ini, tepatnya di hari ke-19 Ramadan, kita masih dianugerahkan Allah nikmat-nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat taufik hidayah. Dengan anugerahnya pada saat ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Darussalam Samarinda yang kita cintai ini, untuk bersama-sama menghidupkan dan melaksanakan sunnahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baru saja usai kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah diiringi dengan wirid, zikir dan doa, sambil kita berniat i'tikaf di masjid ini menunggu terbit matahari. Kita isi pula dengan taklim pengajian agama, yang mudah-mudahan kehadiran dan perkumpulan ini dinazar oleh Allah, dipandang dan rahmatnya, dan menjadikan penyebab
dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan sekaligus pula kehadiran kita di majelis ta'lim ini menjadi penyebab anak-anak dan zuriat-zuriat kita dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi zuriat dan thayyibah, zuriat yang baik, yang menggembirakan, membahagiakan bagi kedua orang tua, menyenangkan bagi Nabi Muhammad SAW, dan kelak anak-anak kita akan memberi syafaat kita di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian lalu ia sembahyang sunat 2 rakaat, maka nilainya di hadapan Allah kahajjatin wa umratin tamatin tamah, yaitu sama seperti berhaji dan umroh yang sempurna. Sama seperti berhaji dan umroh yang sempurna. Sama seperti berhaji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ibadah haji itu kewajiban bagi orang yang mampu dalam seumur hidupnya sekali. Lalu andai kata kita diberikan Allah rezeki yang lebih, maka hendaklah 4 tahun sekali kita berhaji atau paling tidak berumroh. Nah, setidak-tidaknya 5 tahun sekali kita berhaji atau paling tidak berumroh, datang ke rumahnya Allah di Baitullah. Nah, adapun bagi kita yang belum mampu, maka jangan kita berkecil hati. Masih banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan di tanah air ini, bahkan tanpa biaya. Bahkan kita juga bisa memperoleh pahala haji dan umroh, ya, walaupun tidak mesti harus berangkat ke sana, ya. Di antaranya sembahyang subuh setiap harinya berjamaah, kemudian jangan langsung pulang, duduk kita beriktikaf berzikir, entah itu baca kalimat la ilaha illallah, atau baca salawat Nabi, atau baca tasbih, atau baca Al-Quran, atau duduk mendengari majelis ta'lim hingga sampai terbit matahari. Nah, nilainya di hadapan Allah sama seperti menunaikan ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, ini dari segi pahala, walaupun kita tidak berkemampuan untuk berangkat ke tanah suci, tapi kalau segi pahala kita juga bisa mendapatkannya dengan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, ya, baca Al-Quran kah, atau duduk mendengari majelis ta'lim kah, hingga sampai terbit matahari, lalu kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, maka nilai pahalanya tidak kalah dengan orang yang berangkat haji dan umroh. Adapun bagi kita atau bagi mereka yang berkemampuan untuk berhaji dan umroh, subhanallah, itu lebih-lebih lagi. Setiap hari, baik pun di sini maupun di tanah haram, dapat memperoleh pahala haji dan umroh, ya. Kemudian dalam hadis juga diterangkan, man shallal isya'a ma'al jama'ati baka annama ahya nisbal lail, wa man shalla subha ma'al jama'ati baka annama ahya laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah. Kalau kita sembahyang isyanya berjamaah, lebih-lebih kalau dalam bulan Ramadan, tambah 70 kali ganda pahalanya. Siapa yang sembahyang isya berjamaah
maka seolah-olah ia menghidupkan malamnya setengah malaman dengan beribadah. Dan barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka seolah-olah ia menghidupkan malamnya itu sepenuhnya, semalaman suntuk dengan beribadah. Luar biasa. Nah, lalu barang siapa yang sembahyang isya dan subuhnya berjamaah, bakaan nama adraka lailatul qadar, maka seolah-olah ia memperdapati malam lailatul qadar, malam yang mulia, malam yang istimewa, malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini luar biasa. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darussalam Samarinda yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun Anda berada, shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian dan para pendengar yang berbahagia, pada pertemuan subuh hari ini kita membahas tentang amalan sunnat, beberapa amalan sunnat yang zahir yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di saat kita berpuasa Ramadan. Ya. Adapun segala sunat yang zahir, maka yaitu ada 7 perkara. Yang pertama, sunat makan sahur atau sunat bersahur. Makan sahur ini artinya makan maupun minum setelah tengah malam. Ya, itu makan sahur atau bersahur. Sekurang-kurang sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air, dan sunat dengan korma. Sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkahannya. Nah, jadi kalaupun kita mampu berpuasa, kuat berpuasa walaupun kada bersahur, tapi tetap disunahkan untuk makan sahur, walaupun hanya sebiji korma atau barang seteguk air. Nah, karena dalam bersahur itu ada pahalanya dan banyak keberkahannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi ta'ami sahuri ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Ujar Nabi, minta tolonglah kamu dengan makan sahur itu atas berpuasa pada siang harinya. Minta tolonglah kamu dengan makan sahur itu atas berpuasa di siang hari. Kan beda orang kalau makan sahur dengan tidak makan sahur itu beda. Ya. Dan minta tolonglah kamu dengan tidur qailulah atas bangun beribadah di malam hari. Nah, kita dianjurkan setiap hari itu tidur qailulah, yaitu tidur sebentar sebelum salat zuhur, tidur sebentar sebelum azan zuhur. Misalkan zuhur sekarang misalnya jam 12 lewat 17 menit umpamanya nih. Nah, maka kira-kira jam setengah 12 sedang sudah kita tidur niat melaksanakan sunnah Nabi, sekaligus mudah-mudahan dan berkat tidur qailulah ini
diberikan Allah kemudahan untuk beribadah di malam hari, baik itu sholat tahajud, berbanyak zikir, baca Al-Quran, baca salawat, tafakur, dan lain-lain sebagainya di tengah malam. Nah, tidur qailullah ini sunat hukumnya dan sangat berpengaruh untuk membantu kita supaya nyaman beribadah di malam hari. Sedangkan makan sahur sangat membantu untuk kenyamanan dan kekuatan dalam berpuasa di siang hari. Yang kedua, sunat mentakhirkan, melambatkan makan sahur. Karena hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dengan katanya tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah, rawahul Bukhari. Artinya, ujar Anas bin Malik, kami bersahur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri kepada sembahyang subuh, dan adalah kadar waktu antara keduanya, antara imbah bersahur dan sembahyang subuh, yaitu sekitar 50 ayat. Ibarat orang membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Nah, jeda waktu antara imbah bersahur dengan sembahyang subuh. Oleh para ulama kita dijadikan waktu itu waktu imsak, menahan diri imbah bersahur, kada lagi makan, kada lagi minum, dan pulang stop berhubungan badan. Antara imbah bersahur menunggu sembahyang subuh kurang lebih waktu 10 menit. 10 menit jeda waktu antara stop ampih bersahur menunggu azan subuh. Nah, ini namanya imsak. Ini ada di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau di luar pada mazhab Syafi'i, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, itu kada ada istilah imsak, itu kada ada. Makanya itu macam kayak di Mekah, di Madinah, di Jeddah juga tidak ada istilah imsak, itu tidak ada. Mereka tetap makan, minum, bahkan yang bisa berukuk tetap berukuk. Stopnya kapan? Sampai azan subuh. Bila azan subuh, itu dinamakan fajar shadiq. Awal waktu subuh itu fajar shadiq. Nah, maka baru stop total, tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Nah, jadi kalau macam kayak di Indonesia, itu mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka ada istilah waktu imsak, ya, yaitu kurang lebih 10 menit habis kita bersahur lalu sembahyang subuh. Nah, padahal kalau kita bersahur tadi tengah malam jam 1 misalnya bersahur, jadi aja juga dapat aja pahala dan berkahnya. Namun sunat melambat sahur itu. Tapi jangan sampai kepada waktu yang meragukan. Jangan sampai kepada waktu yang meragukan. Ya, kira-kira jam 4 misalnya, lewat-lewat dikit ayo bersahur. Atau setengah 5 misalnya bersahur. Nah, mbah makan, minum, sempat aja kita menggosok gigi, bagi nang biasanya ke kamar mandi misalnya atau ke WC, sempat aja, baru kita ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Nah, kalau kita bersahur tengah malam, memang dapat aja pahala dan berkahnya. Tapi beda dengan kita melambat bersahur. Kalau bersahur pukul 1, pukul 9 sudah terasa rasa lemah, rasa haus, lapar. Kalakasan bersahur. Tapi kalau kita bersahur misalnya jam 4 atau jam setengah 5, pukul 11 saja masih kuat aja, masih apa namanya, lapang aja, kada berbunyi belum perut. Nah,
Yang ketiga, sunat menyegerakan berbuka puasa tatkala yakin masuk atau tenggelam matahari. Karena sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus suhur. Wattafaqun alaih. Artinya senantiasa manusia itu dengan kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, kalau memang sudah yakin waktu masuk tenggelam matahari, ayo berbuka, segerakan. Jangan menunggu si A, nunggu si B, atau kain aja berbuka habis salat maghrib. Jangan, ayo cepat berbuka. Senantiasa manusia itu dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan, melambatkan bersahur. Dan sunat berbuka puasa itu dengan rutab, kurma masak basah, masak mangkal, yaitu yang kalau kita kucuk, kita kunyut, daging buahnya hanyut, tertinggal bijinya aja lagi di mulut. Itu rutab kurma masak basah, nyaman itu. Nah, sunat berbuka dengan rutab. Amun di Arab, di Makkah Madinah banyak itu. Kalau kita di Samarinda ada aja orang menjual, ada. Biasanya di muka Masjid Fathul Khair di airportnya itu ada sih, orang menjual kurma rutab. Amun di sini harganya kurang lebih 300.000 satu toples yang kecil dah, 300.000. Karena Bapak, yang penting kita merasakan nikmat dan tambah syukur kita kepada Allah. Dan jika tiada padanya itu rutab, andai kata tidak ada rutab kurma masak basah tadi, untuk berbuka puasa kan ada rutab, maka berbuka puasa ia dengan kurma. Dengan kurma. Kurma ini bermacam-macam jenisnya. Punya asa kurma aja kawan dipakai untuk meraih pahala sunat dalam berbuka maupun dalam bersahur. Ada kurma yang besar-besar itu, karena kurmanya 3 biji kenyang. Macam kurma Jordania, kurma Palestina, kurma Madinah juga ada yang besar. Tapi kalau kurma Jordania ini, kurma Palestina itu besar-besar memang. Ada kurma yang lembut di mulut, nyaman. Ada kurma yang disebut oleh orang Indonesia kurma erek. Ada kurma yang kecil-kecil seperti kurma Mesir, kecil-kecil. Yang penting kurma. Bahkan ada kurma nah kau diulah undes, haring sudah, ditawakalkan melatung. Nah itu kurma juga ngarannya. Nah cuma menada aja duit, kawah aja menukar nang agak lembut, agak nyaman di mulut, nyaman dinikmati, tambah rasa syukur kita kepada Allah. Baik menukar nang bagus, selamat gigi palsu pada bacol. Nah, amun nang karas kayak undas tadi, bisa-bisa belum masuk ke parut lagi gigi palsu nanti cabut kekerasan. Nah, kalau untuk ibadah itu kita dianjurkan dinyamani supaya kita betah dan terasa lega, nyaman beribadah. Termasuk berbuka puasa, sembahyang misalnya. Nah kira-kira nyaman beribadat. Misal ini kamar kita luas saja, di situ kita ulah musalla juga, musalla pribadi untuk beribadat, salat malam kah, salat sunat kah. Nah, kalau misalnya ada kipas angin terasa lezat, nyaman. Tapi kalau pakai AC malah tambah nyaman lagi. Pasang AC, tambah rasa syukur kita kepada Allah. Daripada sambil baca Quran lah, sambil berkipas saja, berkipas angin kan ada, duit banyak aja, berkipas. Kayaknya macul ke baju, tinggal baju kutang aja lagi baca Quran, berpahala aja bang, cuma adabnya kurang. Nah, duit banyak aja, jangan hendak tukar kipas angin kawa, hendak masang AC pun kawa. Ayo ambil nang nyaman dalam beribadah. Sama aja naik haji misalnya. Kalau kita menunggu haji reguler 25 tahun hanya berangkat,
25 tahun nggak berangkat. Duit kita banyak aja. Ada haji agak cepat, ngarannya haji ONH plus. Menyetor tahun ini juga berangkat. Tapi larang guru 300 jutaan. Kada apa-apa, amun duitnya ada aja. Daripada menahan menunggu sampai 25 tahun, belum tentu umur kita sampai. Sayangnya duit kebanyakan 300 juta. Kada apa-apa untuk ibadah. Untuk ibadah dong, kada apa-apa. Surga al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji nang mabrur, tidak ada balasan nang layak kecuali surga. Surga 300 juta murah benar. Nah, daripada umur sudah pensiun hanya nyator duit banyak aja besimanan mau nyator haji reguler, umur sudah 60 tahun, amun menunggu 25 tahun lagi 85 tahun ngar berangkat. Andai kata hidup juga kekuatan fisik sudah menurun, sangat menurun. Jika duitnya digunakan nyator haji, haji plus talakas berangkat, awak masih sehat, layanan jauh lebih sempurna, dengan masjid dekat, pelontaran dekat, awak nyaman. Kalau usah nukar mobil nang beda mewah-mewah, baik ibadat nang di zaman ini. Itu. Jadi berbuka puasa tadi sunat dengan rutab, kurma nang masak basah. Kalau kadada, ayo dengan korma. Fa'ilam yakun hasa-hasawatin min ma'in. Kalau kadada juga korma kadada, ayo berbuka puasa dengan minum air putih, air biasa, air tawar, ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri, fa illam yajid fa'alal ma'i fa innahu tahur." Rawahu Abu Dawud. Artinya apabila adalah salah seorang kamu sedang berpuasa, lalu sampai waktu berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan korma. Maka jika tidak ada korma, maka dengan air putih, air biasa. Maka bahwasanya air itu suci lagi mensucikan. Karena Rasulullah SAW idza kana shaiman lam yusalli hatta na'tiyahu birutabin wa ma'in fayakulu wa yashrab. Rawahu Tabarani bil Awsat. Artinya adalah Rasulullah SAW apabila ada beliau itu berpuasa, beliau tidak langsung sembahyang maghrib, kada, hingga kami mendatangkan kepadanya dengan rutab, korma nang masak basah tadi, masak mangkal, dan air, kurma dan air. Maka memakan ia akan dia, dan meminum beliau akan air. Nah, itu. Jadi kainah lo sembahyang maghrib buka puasa dahulu. Amun di Makkah, di Madinah, masuk azan maghrib itu lawas kamat dulu. Hanya kita betul-betul menikmati sajian berbuka puasa. Sempat benar artinya kita memakan-makan, merasakan lezat nikmat, baru kamat. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu, sunat setelah berbuka puasa mengucap atau membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika abtartu zahabaz zama'u wa btallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Atau doa yang dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi engkau aku telah berpuasa, dan dengan engkau aku beriman, dan atas rezeki yang engkau berikan aku telah berbuka puasa. Wa qina azabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Nah,
ya arhamar rahimin. Kenapa maka setelah berbuka puasa? Karena sebelum kita berbuka puasa ada beberapa bacaan zikir maupun doa yang memang sunat untuk dibaca. Di antaranya biasanya kan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kan dibaca. Kemudian baca juga zikir dan doa hendak berbuka. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Di zikir, doa, bacaan ketika hendak berbuka puasa. Ketika kita hendak makan minum, dianjurkan membaca doa lagi, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita makan kurma barang sebiji kah, kemudian kita minum barang setegokah, baru kita baca doa Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagi engkau aku telah berbuka puasa. Bagi engkau aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki yang engkau beri aku telah berbuka puasa. Nah, itu. Yang keempat, sunat meninggalkan bersugi, meninggalkan menggosok gigi, kemudian daripada gelincir matahari. Kalau sudah masuk zuhur, kita makruh menggosok gigi, ya. Tapi kalau macam sebelum salat zuhur, sebelum waktu gelincir matahari, sunat aja kita bersiwak dahulu. Nah, bersiwak ini kan kayak siwak nih. Nah, sunat kita bersiwak, peniat yang bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Sunat. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, jangan lagi bersiwak karena kita puasa. Sangat dianjurkan sekali kita ini bersiwak. Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Satu sembahyang dengan bersiwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 sembahyang dengan tanpa siwak. Satu sembahyang dengan bersiwak, 2 rakaat sembahyang dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Nah, gitu. Dalam hadis yang lain ditegaskan, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku wajibkan atas mereka bersiwak pada setiap kali hendak sembahyang. Andai kata tidak menyulitkan bagi umat ya Nabi, kau perintahkan dengan perintah yang wajib untuk selalu bersiwak dalam setiap hendak sembahyang. Nah, ingat kalau saat berpuasa, ketika masuk waktu zuhur, ada lagi dianjurkan bersiwak. Yang kelima, sunat membanyakkan bersedekah dan meluaskan nafkah atau belanja atas ahlinya, atas istri dan keluarga. Sunat memperbanyak bersedekah dalam bulan Ramadan, dan sunat memperbanyak memberi uang belanja untuk istri, anak-anak, keluarga, dan sunat memperbanyak berbuat kebajikan kepada kerabat, kepada keluarganya, dan kepada jiran tetangganya di dalam bulan Ramadan, ya. Dan sunat membukakan orang yang berpuasa. Sunat kita membukakan orang puasa.
Walaupun hanya satu orang nang kawa kita bukakan, apalagi sampai berpuluh orang kita bisa membukakan mereka. Hadis Nabi mengatakan, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajri shaim syai'un. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka adalah bagi dia seumpama pahalanya. Jika 10 orang yang kita bukakan, 10 orang itu pahalanya Allah berikan kepada kita yang membukakan, tanpa mengurangi pahala mereka itu, tanpa mengurangi pahala mereka itu sedikit pun. Dan lagi disebutkan dalam hadis, man fattara fi ramadhana shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'un. Qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi shaim. Qala yu'tillahu ta'ala hadza sawaba liman fattara shaiman tamratan aw syurbatan aw masqata laban. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa dalam bulan Ramadan, adalah bagi dia ampunan bagi dosa-dosanya dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka, dimerdekakan batang lehernya, batang tubuhnya daripada api neraka, dan adalah bagi dia dapat pahala seumpama pahala orang yang dibukakannya. Andai kata 10 orang kita membukakan orang berpuasa, nah di situ ada tuan guru, ada orang soleh, ada orang fakir miskin yang kita bukakan, wah besar sekali pahalanya. Nah Allah berikan pahala itu kepada kita yang membukakannya tanpa mengurangi pahala mereka itu barang sedikit pun. Nah mendengar hadis ini, kalau sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidaklah semua kami berkemampuan untuk bisa membukakan orang puasa. Kalau mendengar pahalanya, siapa orang nang kada kepingin, siapa nang kada hendak membukakan orang puasa, dosa diampuni, dapat pahala sejumlah orang yang dibukakan, batang tubuh dimerdekakan daripada api neraka. Ayo, tapi kada berataan kami punya kemampuan untuk itu. Apa jawab Nabi? Yu'tillahu ta'ala hadza sawaba liman fattara shaiman tamratan aw syurbatan aw mazqata laban. Allah berikan ini pahala bagi orang yang membukakan orang berpuasa walaupun hanya dengan sebiji korma, walaupun hanya dengan memberikan sebiji korma, atau dengan segelas air, atau dengan sekema air susu, segelas air susu. Itu aja nang kawan diberikan, ya dapat pahala. Kalau sampai mengenyangkan, makan korma disediakan, wadai juga ada, tambah pulang nasi bepenambahan, bah itu kada kisah lagi pahalanya. Kemudian yang keenam, sunat muakkadah di dalam bulan Ramadan, membanyakkan tadarus Al-Quran. Tadarus, artinya tadarus itu si A membaca, si B, si C, si bulan yang lain-lainnya menjaga dan mengoreksi, mendengari bacaan kawannya ini. Kalau sudah benar, alhamdulillah didukung, ya Allah, kita rajinlah. Nah kalau ini salah, ditegur, diluruskan. Salah lagi, tegur, diluruskan. Salah lagi, ditegur, diluruskan. Jadi harus lapang dada orang ngompat tadarus itu. Jangan anggapan amun ditegur orang marah, manggap kada bakal pintar membaca Al-Quran. Tapi kalau kita lapang dada, senang kalau ditegur, berterima kasih malahan kalau dibetulkan. Nah, paling 3 tahun 4 tadarus bagus bacaan Qurannya. Nah, kemudian lagi yang ketujuh, sunat memperbanyak i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Terlebih-lebih di hari dan malam yang ke-10 terakhir daripada bulan Ramadan.
Nah, itu sangat dianjurkan sekali kita memperbanyak beriktikaf ya. Karena dalam hadis terangkan annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awakhir ahyal laila wa aykaza ahlahu wa saddal mizan. Bahwa adalah Nabi SAW apabila masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, ahyal laila, Nabi menghidupkan malam-malamnya, wa aykaza ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya, wa saddal mizan, Nabi menguatkan tali pinggangnya. Nah, pertanda keseriusan dan penuh kesungguhan dalam beribadah. Karena di 10 hari atau malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, di situ ada malam yang sangat istimewa, sangat mulia, yang mana pahala ibadah di malam itu melebihi balasan pahalanya daripada 1000 bulan kita beribadah di malam-malam yang lain, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini memperbanyak i'tikaf dalam bulan Ramadan, lebih-lebih 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah pengajian kita pada subuh pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menambah ilmu pengetahuan, mudah-mudahan menambah kedekatan kita dengan Allah, serta mudah-mudahan dan kehadiran ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, membimbing diri kita dan keluarga kita sehingga senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tabarru'ana wa ta'abbudana wa sa'ira a'malina. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Ya